Teman-teman, di depan sana kawan-kawan seperjuangan kita mengambil represi hitam, teman-teman. Mereka didorong, mereka ditarik-tarik, mereka dianggap seperti musuh negara. Ya, terima kasih. Kita dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama Pemprov DKI sudah mempersiapkan tentang pertama arus lalu lintas. Kita bersama-sama hadir di sini melihat bagaimana kepadatan arus lalu lintas. Artinya sangat tinggi intensitas kegiatan dari warga masyarakat, baik itu kegiatan dunia pendidikan, kegiatan perekonomian, peribadatan, ataupun kegiatan aktivitas dalam keseharian dalam lahan pekerjaan. Tapi kita juga menerima pemberitahuan dari adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi di hari ini. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah mempersiapkan beberapa titik yang menjadi tempat penyampaian aspirasi. Kami sudah mempersiapkan di lokasi Duku Atas depan UOB dan Duku Atas untuk bisa menjadi titik penyampaian aspirasi gitu. Kembali disampaikan total personil untuk di wilayah UOB dan sekitarnya ini untuk melayani masyarakat yang ada pada saat ini. Ya, di sini sudah terdiri dari personil Polda Metro Jaya dan gabungan dari TNI termasuk dari Pemprov DKI. Kita melihat tadi pagi kami sampaikan di Polda Metro Jaya, wilayah hukum Polda Metro Jaya, ada 47 kegiatan, 31 penyampaian aspirasi di muka umum, dan 16 kegiatan aktivitas masyarakat. 9.242 personil ini dipersiapkan di dalam memberikan kelancaran kehadiran dalam kegiatan aktivitas masyarakat, apakah itu penyampaian aspirasi ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Ada kegiatan jambore yang dilaksanakan di wilayah Jakarta Timur, ada pelaksanaan penyampaian aspirasi di Kementerian ATR BPR di wilayah Jakarta Pusat yang kita lihat berada sekarang, termasuk di wilayah Jakarta Selatan. Ada beberapa kegiatan perhelatan masih dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi 9.242 ini tersebar. Kita bisa melihat sendiri di sini hadir beberapa personil untuk kita memberikan kelancaran arus lalu lintas kepada warga masyarakat, kepada rekan-rekan yang akan menyampaikan aspirasi. Kita juga mempersiapkan pola pengamanan agar aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Mungkin ada tindakan awal nggak yang dilakukan oleh kepolisian Polda Metro Jaya untuk membuat penyampaian aspirasi hari ini berjalan lancar? Ya, tentunya dengan adanya pemberitahuan ini juga ada komunikasi ya dari Direktorat Intelkam kepada yang menyampaikan ataupun menjadi PIC dari pengiriman pemberitahuan untuk kita sama-sama melihat ada beberapa titik apabila menuju istana itu sudah disiapkan di Silang Monas Selatan, apabila ingin ke DPR MPR RI sudah disiapkan beberapa titik di lokasi-lokasi yang ada, begitu juga dengan area parkir Senayan. Dan di wilayah kementerian kelembagaan yang ada beberapa aksi, dari kementerian kelembagaan juga mempersiapkan titik-titik yang sudah dikomunikasikan oleh Direktorat Intelkam dengan kementerian dan kelembagaan. Begitu juga dengan pada hari ini, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya memberikan ruang sekitaran Duku Atas dan UOB untuk penyampaian pendapat dari rekan-rekan mahasiswa. Itu yang kita persiapkan saat ini. Ada terduga pelaku yang akan memicu kerusuhan, apakah ada yang sudah diamankan? Ya, Polda Metro Jaya mulai dari beberapa hari lalu dan saat ini sampai dengan pagi hari telah mengamankan 21 orang yang diduga akan masuk ataupun berbaur dengan kelompok massa aksi. 21 orang ini setelah didalami bukan merupakan dari mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Adapun barang-barang temuan berupa flare, berupa petasan, kembang api, dan botol yang dipersiapkan untuk menjadi bom molotov, ini dipersiapkan. Kita masih mendalami apakah tujuannya kepada petugas pengamanan, apakah kepada peserta aksi, ataupun kepada masyarakat sekitar. Teman-teman, katakan dulu lagi pada mereka. Teman-teman, kalian bisa buat kamera kalian. Kalian tunjukkan kepada mereka. Kalian tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka
Teman-teman, di depan sana kawan-kawan seperjuangan kita mengalami represi hitam, teman-teman. Mereka didorong, mereka ditarik-tarik, mereka dianggap seperti musuh negara. Visual terkini yang Anda saksikan di mana sempat terjadi sedikit kericuhan antara mahasiswa dan juga polisi yang berjaga di kawasan MH Tamrin, saudara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, bisa disampaikan apa yang menjadi penyebab dari kericuhan yang terjadi siang hari ini? Penyebab kericuhan yang terjadi ini diawali dari maksud para massa aksi yang akan menyampaikan aspirasi di sekitar kawasan Bundaran HI, namun memang dihadang oleh polisi karena berbagai alasan. Kemudian sampai saat ini juga masih memaksa, begitu massa masih memaksa untuk bisa menerobos barikade yang telah dipasang oleh polisi, dan polisi masih mencoba menghadang. Saat ini situasinya masih terus memanas, Bella dan saudara. Terlebih lagi di lajur Palika dan menuju ke Bundaran HI, ini ada sejumlah bus yang tertahan. Tadi ada 9 bus yang tertahan, satu berhasil merangsek masuk, dan ini masih ada aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi, kemudian bisa membuka jalur. Demikian mahasiswa juga sudah menyampaikan sejumlah tuntutan ataupun juga aspirasi beberapa poin sudah disampaikan, dan sampai saat ini saya dan saudara ataupun Anda juga bisa mendengar sedikit suara yang masuk dari lapangan, dari tempat saya melaporkan. Polisi mencoba menertibkan situasi dan kondisi. Sampai juga dari mahasiswa dan masih terus ada gesekan begitu, Bella dan Baik, Asri, kami sudah menangkap apa yang saat ini terjadi di sana dan apa yang Anda sampaikan saat ini. Terima kasih Asri Gunawan, langsung dari kawasan MH Tamrin, Jakarta. Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini wakil dari Ketua BEM Fatima yang menyampaikan aspirasinya di kawasan MH Tamrin, Jakarta, saudara. Masyarakat yang lain punya kepentingan juga, bukan Anda saja.